Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakda. Saya Aulia Sofia Nurfadilah, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa fakta dan data mengenai kondisi perekonomian Indonesia terkait dengan dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19, bagaimana yang dinyatakan oleh WHO itu sudah berdampak secara global. Artinya, pandemi COVID-19 ini sudah berdampak secara menyeluruh. Pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang negara Cina saja, akan tetapi juga menyerang negara-negara lain dunia. Negara Cina terkena dampak yang cukup serius akibat pandemi ini. Dampak dari negara Cina tersebut sudah cukup mengkontraksi perekonomian Indonesia. Jadi, setiap 1% perekonomian Cina turun, maka perekonomian Indonesia turun sekitar 0,2%. Dengan demikian, hal tersebut kemungkinan besar akan menyebabkan proses krisis atau resesi global. Dampak pandemi COVID-19 terutama terhadap perekonomian Indonesia yaitu yang pertama, saya melihat bahwa kemungkinan besar akan terjadi kelangkaan terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Cina dalam hal ini sebagai penyuplai utama impor bahan-bahan baku dan kebutuhan pokok Indonesia. Beberapa kebutuhan tersebut pasti akan terdampak. Kelangkaan dari impor bahan baku itu terutama akan mengkontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi dan menciptakan nilai tambah. Hal ini akan terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dengan demikian, maka hal tersebut akan berdampak secara negatif terhadap perekonomian Indonesia. Sebenarnya pemerintah dapat melakukan beberapa langkah untuk menangani kondisi perekonomian Indonesia terkait dengan dampak pandemi COVID-19. Beberapa langkah yang dapat pemerintah lakukan tersebut yaitu ada dimensi jangka pendek, dimensi jangka menengah, dan dimensi jangka panjang. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua dimensi saja, yaitu dimensi jangka pendek dan dimensi jangka menengah. Untuk dimensi jangka pendek, pemerintah dapat menjaga kestabilan harga. Dari sisi kestabilan harga, kita berbicara mengenai relaksasi impor untuk bahan baku, bahan industri, dan barang-barang konsumsi. Selanjutnya, pemerintah dapat menjaga agar stok bahan pangan, stok bahan baku, dan stok bahan industri tetap ada dan tidak sampai kehabisan. Untuk dimensi jangka menengah, pemerintah dapat mencari pasar baru selain Cina untuk kegiatan ekspor maupun impor. Selanjutnya, pemerintah dapat melakukan beberapa intervensi kebijakan, baik fiskal maupun moneter. Dalam hal ini, daya beli masyarakat tentu akan berdampak jikalau semisal akan ada syok yang terus meningkat dari sisi harga. Selain itu, pemerintah dapat mengeluarkan kartu prakerja dan bantuan langsung tunai atau BLT. Langkah ini dilakukan agar kelompok-kelompok yang rawan dalam perekonomian tidak berdampak cukup serius. Pandemi COVID-19 merupakan musuh yang tidak terlihat, karena tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung, dan vaksinnya pun baru saja ditemukan. Akan tetapi, jika kita melihat pengalaman SARS di tahun 2003, bahwa kejadian tersebut sangat menghantam perekonomian Cina. Sebelumnya, perekonomian Cina tumbuh 11%, dan pada kuartil berikutnya, perekonomian Cina turun hingga 9%. Namun setelah itu kita dapat menyaksikan bahwa setelah virus itu dikontin, pada kuartil ketiga dan keempat, perekonomian Cina tumbuh double digit. Artinya ada rebound, dan dalam konteks ini kita juga bisa banyak berharap. Karena secara fundamental sebenarnya tidak ada atau belum ada yang sangat terganggu. Mungkin kita akan prihatin di tahun 2020. Akan tetapi, jika pandemi ini telah selesai, saya rasa potensi pertumbuhan ekonomi akan cukup besar. Sekian fakta dan data yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.